Shalom semua, selamat datang di podcast Laskar Kristus. Di dalam Tuhan ada terang. Oke, jadi di podcast kali ini kita bakal ngundang mantan Ketua Rokris dan Wakil Ketua Rokris periode 2022 dan 2023. Oke, dan kita bakal ngobrol-ngobrol nih gimana sih perasaan mereka dan pengalaman mereka selama menjabat jadi Wakil dan Ketua Rokris di periode 2022-2023. Bener nih Nes, langsung aja kali ya kita undang narasumbernya. Iya, langsung aja nih Yer. Oke, now please welcome Adit and Sandra. Hai. Halo Dit, gimana nih kabarnya? Puji Tuhan baik, Tuhan masih menyertai kita dan memberikan hikmatnya untuk kita. Oke, kalau Sandra gimana nih? Dengar-dengar lagi ngikutin lomba ya? Ya puji Tuhan, sejauh ini sih ya kemarin habis ikut lomba dan sebenarnya sekarang juga lagi ikut lomba sih, jadi ya. Wah, keren banget ya Nes ya. Iya nih, ngomong-ngomong soal Rokris nih, kalian masih inget gak sih pertama kali kalian ketemu langsung gitu? Gimana sih suasananya? Wah, kalau untuk gue sendiri pertama kali Rokris ya, gue di SMA Negeri Sumber ini orangnya tuh kaku-kaku. Betul. Setuju. Iya, betul. Apalagi waktu pas yang Natal tahun 2021 gak sih? Nah. Itu kita baru pertama kali ketemu satu sama lain setelah kita diskusi lewat Zoom ya waktu itu ya. Tapi di situ jujur canggung banget gitu loh. Kayak kita masih belum bonding satu sama lain. Belum bisa ketemu kayak ini siapa nih? Ini orang kayak gimana kan kita belum tahu. Ya, terus habis itu belum ada Vanes, Pierre sama Amel juga kan ya. Itu. Nah, iya sih waktu itu sayang banget kita masih di sekolah yang lama ya. Terus ini kan kalian udah Rokris lebih dari 2 tahun kan. Sementara gue sendiri 1 tahun, tapi jujur aja 1 tahun itu gue udah dapet banyak banget hal dari kalian. Nah, coba kalau dari Adit sendiri, pengalaman lu selama ibadah dari kelas 10 sampai kelas 12 tuh ada nggak sih yang berbeda atau apa hal yang terfavorit lu? Bisa ceritain nggak pengalaman-pengalaman lu? Singkat gitu nggak apa-apa. Oke, kalau buat ibadah sendiri menurut gue nih dari dulu gue pertama kali masuk 109 Kayak dari awal Zoom gitu, Dit. Iya, dia kan kayak dulu tuh Zoom tuh kita pengen bener-bener kita ibadah nih. Kalau kita masuk lah, ini kita belum tahu orang siapa yang kita kenal. Itu kita belum tahu tuh. Terus kita masuk ke waktu itu kan tatap muka ya 50%. Nah, itu masih Zoom juga tuh kan ibadah. Nah, di situ kita kayak oh, ini orangnya dikit-dikit yang kita kenal. Terus semua habis itu tahun berikutnya kelas 2 SMA, nah di situ mulai tuh full kita pelajaran tatap muka. Di situ bisa tahu kita kayak oh, ibadah Rokris tuh begini sebenarnya, yang benar-benar kita harus ibadah dengan taat dan tekun kita menjalani ibadahnya. Kalau Sandra gimana tuh gitu suasananya? Kalau buat suasana sebenarnya bener-bener beda banget ya yang dari Zoom sama yang pas di offline ya. Terutama tuh apalagi yang di Zoom itu gue tuh sempet shock karena di 109 itu waktu Zoom itu kita ibadah harus ada PPT. Setiap orang tuh harus bikin PPT dari semua tugas-tugas yang dikasih sama Bu Ginting gitu. Itu kan. Dan itu tuh kayak bikinnya tuh seminggu setiap minggu tuh selalu harus ada PPT buat firman gitu. Terus giliran di offline ternyata nggak bikin PPT lagi, tapi khotbahnya tuh kayak pakai Alkitab. Kita harus punya bahan firman dan apalagi tuh sekarang udah mulai ada itunya kan, jadwalnya. Itu jadi kita harus lebih siap-siap lagi buat buat firman ke depan gitu. Nah, ya itu juga tuh yang buat kita kayak yang dulunya kita di rumah aja, kita jarang mendengarkan firman, kayak tiba-tiba kita langsung dibikin suruh, ayo kamu jadi pembawa firman ya buat kita semua. Nah, situ kayak jiwanya tuh ke bawah kayak oh, harus bisa nih buat ngebawa teman-teman gue ke jalan yang benar. Betul. Dan di kelas 10 ini kan kita juga waktu awal-awal nih kita kan memakai kurikulum baru, pakai kurikulum Merdeka gitu, dan guru-gurunya juga mau nggak mau harus belajar pakai Zoom, harus belajar mengenalkan kurikulum baru ke kita. Nah, sesuai dengan kurikulumnya, ngomongin kurikulum Merdeka, yang poin pertamanya itu kan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Gue mau tanya nih sama kalian, apa sih perubahan yang kalian rasain semenjak kalian ngikutin nih perubahan di kurikulum ini? Kalau buat gue sendiri kurikulum Merdeka ini buat nilai pertama dari poin pertama itu sungguh sangat benar-benar yang membawa gue menjiwai buat keagamaan kerohanian. Dan dulunya kan kayak ibadah tuh di kurikulum lama kayak ibadah tuh apa sih ibadah? Kita tuh kayak udah ibadah disingkirin, buat baca Alkitab tuh kita nggak pernah. Nah, semenjak kurikulum itu kita ada kurikulum baru, itu sangat membantu buat kita bisa benar-benar belajar untuk memahami, mencari tahu tentang Tuhan di dalam Alkitab. Tuh, kalau menurut gue sendiri dari poin pertama itu dari kurikulum Merdeka
itu mengajarkan kita setiap pribadi itu harus selalu mengandalkan Tuhan setiap saat gitu. Terus ditambah lagi lewat dibantu sama bimbingan Bu Ginting dan juga support teman-teman satu sama lain, itu menyadarkan kita untuk selalu percaya sama Tuhan di setiap kegiatan kita, di setiap pembelajaran kita, dan selalu menyertakan Tuhan di setiap apa yang kita lakukan gitu. Bener juga sih, karena jujur waktu gue pertama kali pindah ke sini, gue juga ngerasa kayak culture shock karena waktu di sekolah lama kan kayak masih ya udah belajar biasa aja gitu kan, kayak kita dipakai buku cetak, ya udah belajar. Sementara kayak di sini tuh kita langsung kayak diajarin gimana cara penerapan dari ayat-ayat kitab yang diberikan Bu Ginting langsung di kehidupan kita gimana, dan apa yang terjadi sekarang kita dibantu untuk berpikir kritis ya kan. Betul. Bener, kayak kita juga semakin bertumbuh dewasa secara iman kan. Makanya itu yang jujur menurutku sangat respect di Rockris 109 Jakarta. Tuh. Apalagi tuh kan ayat-ayat Alkitab itu kan sebenarnya relate banget ya sama kehidupan kita. Terus ditambahi kurikulum merdeka ini tuh membuat kita untuk selalu berpikir kritis. Jadinya ayat-ayat Alkitab tuh jadi makin kita kritisin gitu loh, kayak oh ternyata ayat-ayat Alkitab tuh sebenarnya ada di kehidupan kita loh gitu. Apalagi kita pemikiran kayak kita nggak pernah mikirin ini, tapi ternyata ada. Iya, ternyata tuh di Alkitab tuh relate loh sama kehidupan kita yang sekarang gitu. Biasanya orang-orang tuh kayak ngeremehin gitu lah. Iya, betul. Ini apa sih, nggak penting. Iya. Oke, gue juga setuju banget sama kalian, dan gue juga ngerasain gitu semenjak gue pindah di sini emang berbeda banget sih cara pembelajarannya, karena memang kurikulum yang berbeda gitu. Dan kalau di sini tuh gue kayak ngerasa kayak lebih deket gitu sama Tuhan, karena setiap hari itu kita pasti ibadah dan dengerin khotbah Bu Ginting, dan itu tuh relate sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi kayak iman kita tuh jadi semakin bertumbuh. Itu juga Bu Ginting selalu ngasih tahu ayat-ayat yang bagus untuk menjadi rema dalam hidup kita. Oke, berarti kesimpulannya adalah dengan kurikulum merdeka, dengan guru Bu Ginting yang sangat baik dalam penerapan guru merdeka, kita tuh dapat kayak makin baik dalam penerapannya dari ayat-ayat Alkitab. Kita mungkin kayak bakal lebih kayak langsung plok gitu masuk ke dalam hati dan perilaku kita. Dan mungkin ada nggak nih closing statement atau misalnya kayak ringkasan ataupun kesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman kita sebelum kita mengakhiri sesi ini? Oke, buat ketua dulu silakan. Apa ya? Ya closingnya sih buat kedepan Rockris apa gimana? Boleh. Buat kedepan Rockris sih menurut gue yang dimana dulu gue pegang Rockris ya, yang bener-bener kayak susah banget diatur, bener-bener yang kayak ini orang pengen ibadah nggak sih? Gitu kan? Pengen ayo ibadah lah bareng, pada nggak mau gitu kan? Saya tuh kayak aduh susah gitu. Nah saya berharap kan untuk kedepannya, untuk apalagi yang sekarang nih, ini kan kita langsung lengkap ya kan, kita lengkap ke angkatan yang lebih rendah dari angkatan di bawah kita, dan makin banyak jadi makin rame juga nggak sih dia? Nah itu dia, jadi makin susah diatur. Jadi kriteria orang tuh kita beda-beda, kayak di kriteria dia nih, oke semangat ibadah. Ada yang kriteria itu orang pengen udah gue malas ibadah, ngapa sih, nggak penting bagi gue gitu kan. Kayak buat struktur baru, ketua Rockris baru, wakil segala macam, diharapkan bisa membawa Rockris, dan yang paling penting banget itu bisa nyatuin Rockris, biar Rockris itu makin kompak, makin persaudaraan antar sesama kita makin berjalan dengan baik. Itu aja sih sebenarnya dari gua. Kalau dari gue sendiri, gue berharap buat anak-anak Rockris SMA Negeri 19 Jakarta itu bisa lebih maju dan bisa lebih jadi terang dan garam buat teman-teman di sekitarnya. Mungkin dari prestasi, mungkin dari sikap, dari perilaku itu bisa di-upgrade jadi lebih baik lagi. Dan juga pastinya sama kayak Adit, berharap semakin solid karena kita nggak akan tahu kedepannya akan jadi seperti apa. Tapi gue berharap Rockris 19 ini bisa jadi tiang doa buat 109 untuk semakin maju dan bisa terus menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, aku pengen ngucapin makasih banyak untuk Bang Adit dan Kak Sandra atas waktunya ya, dan insight serta banyak pengalaman-pengalaman yang diberikan selama Rockris 109 Jakarta. Oke, sampai sini aja untuk sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. God bless.
Kayak perasaan aku tuh selama retreat tuh kayak bahagia, senang, bisa kompak dengan teman-teman. Dan di sini juga aku mendapatkan apa? Hikmah. Apa sih pencerahan? Hikmah atau pencerahan dari Bapak Pendeta yang Bapak Pendeta jelasin kepada semuanya termasuk aku. Dan di sini mungkin sehabis keluar dari sini mungkin berubah kali ya, menjadi yang lebih Terus baik. harapannya gimana? Harapan buat apa nih? buat kita ke depannya Rockris. Harapannya buat anak Rocky semuanya, semoga semakin kompak, beriman kepada Tuhan, tidak lupa buat ibadah. Gimana Ibu perasaannya setelah mengikuti kegiatan retreat ini? Perasaan saya juga anak-anak boleh ada hidup dalam pembaharuan, terlihat dari cerianya kalian Puji Tuhan. dan bagaimana kalian luar biasa dengan hikmat mengikuti segala acara dari awal sampai selesainya acara kita ini. Sukses Rockris SMA Negeri 109, terutama kelas 12 menjadi contoh dan teladan ke depannya. Sukses kita semua, Tuhan berkati. Oke, Amin. terima kasih Bu. Rockris yang sekarang gimana Bang? Perasaannya setelah menjalani retreat ini pertama kalinya juga? Seru parah. Pertama-tama kita nyampe langsung packing. Habis itu ibadah, pertama ibadah tuh habis itu free time, asik parah sampai malamnya kita ngobrol-ngobrol sampai pagi, kagak tidur, juga gini ibadah main game, seru parah. Kacau ya. Terus harapannya gimana nih? Kan lu yang memimpin Rockris ke depannya. Depannya sih anak-anak Rockris makin seru ya, kayak makin gaul lah, makin nyatu, jangan ada circle-circlean. Sandra, perasaannya setelah mengikuti retreat ini? Wah, puji Tuhan, gue sangat bersyukur karena di retreat kali ini selain kita jadi lebih nyatu, gue jadi merasa lebih diberkati karena lewat retreat ini gue mengalami satu hal yang luar biasa, yaitu jamahan Tuhan. Banyak teman-teman gue juga, gue ngeliat teman-teman gue dijamah sama Tuhan, itu sangat bersyukur buat gue karena gue percaya akan ada pelepasan buat teman-teman gue yang lagi ngerasa kesulitan saat ini. Oke, terus gue mau nanya juga, apa sih harapannya buat Rockris SMA 109 ke depannya gitu? As always, gue berharap semoga Rockris 109 jadi lebih baik dan jadi semakin diberkati, jadi lebih maju, dan juga anak-anaknya jadi semakin lebih keren daripada yang sebelum-sebelumnya. Oke, terima kasih. Oke, kita udah sama panitia nih yang menjalankan retreat tahun ini. Gimana pesan dan kesannya selama menjalankan acara ini? Kesannya itu untuk retreat kali ini menurut saya berhasil, berjalan dengan baik juga dari awal, pertengahan hingga akhir juga berjalan dengan baik dan semuanya kelihatan have fun banget. Kalau menurut saya sendiri untuk pesan dan kesannya sama seperti Ananda, saya juga bersyukur banget karena retreat tahun ini menurut saya cukup berhasil sesuai dengan plan kami dan juga teman-teman terlihat bahagia saat menjalani retreat. Oke, ada lagi nggak yang mau ditambahin? Harapannya supaya Rockris kelas 11-12 bisa pulang dengan membawa pengalaman yang baru, terus juga semoga tahun depan bisa dapat kerja dengan lancar juga, lebih baik juga dari sebelumnya. Semoga kedepannya Rockris 109 bisa makin solid. Mau tanya pesan dan kesan Ibu setelah menjalani retreat ini. Ya, setelah menjalani retreat ini, pesan saya bahwa untuk anak-anakku mesti ada perubahan sikap, karakter, sopan santun, rasa sayang kepada orang tua, empati kepada teman-teman, peduli, dan prestasi meningkat, nilai-nilainya bagus. Kesan saya ini sangat luar biasa saya lihat. Mayoritas anak-anak sudah mandiri, menata semua peralatannya, acaranya, dan bekerja sama. Luar biasa. Retreat ini sangat bermanfaat untuk anak-anak. Ada harapan nggak Bu buat Rockris SMA 109 Jakarta untuk kedepannya itu Bu? Harapan saya untuk Rockris SMA 109 Jakarta supaya program-programnya lebih ditata lagi, kepanitiaannya, perencanaannya, itu dari perencanaan. Lalu
untuk kekompakannya saling mendoakan, ya, saling mengingatkan kalau temannya bersikap kurang sopan atau tidak baik, saling mendoakan jika temannya dalam keadaan susah atau kesedihan, saling menolong, ya, baik secara materi maupun non materi. Terima kasih.